di sini sudah saya obras tas bagian lengan. Lanjut kita menjahit tas bagian yang samping. Nah, ini kita langsung aja menjahitnya dari lengan. Lengan kita paskan. Dan ini kita kunci biar lebih kuat. Nah, di sini nanti kampuh kita jatuhkan ke lengan, sahabat-sahabat. Dan jangan lupa pas bagian pangkal lengan juga kita kunci yang kuat, karena bagian sini biasanya sering rawan sobek. Jahit. Dan untuk saat ini modelnya kecilkan sedikit. Kita kasih belahan pas bagian belahan samping ya. Untuk ini baju batik. Nah, ini belahannya untuk seragam sekolah kita buat aja 12 cm. Ya, kotornya 16 cm ya. Ada belahannya. Ini kita rapikan sebelum nanti kita obras, agar nanti pas pisau obras itu tidak mudah tumpul. Nah, ini maaf tersentuh kameranya. Nah, di sini yang satunya juga kita jahit. Dan terima kasih juga buat teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya, dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat sekali ya, khususnya bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang lagi belajar menjahit seragam sekolah untuk motif batik. Dan nanti kalau ada yang belum paham, silahkan nanti berkomentar ataupun bisa diulang-ulang video ini ya. Nah, di sini saya juga tidak pandai mengedit, sahabat-sahabat ya. Jadi ini tampil apa adanya. Tidak saya percepat atau tidak saya perlambat. Nah, di sini kita jahit kurang lebih 1,5 cm kampuhnya dan kita kasih belahan. Nah, setelah itu kita obras. Dan pas bagian belahan nanti obrasnya dipisah, sahabat-sahabat. Ini taruh sih nang mandi. Tadi dipakai nang itu. Nah, di sini saya sudah mengobrasnya pas bagian sebelah samping. Nah, sekarang kita jahit pas bagian belahannya ya. Pas bagian belahan, cara mengobrasnya ya agak naik ke atas, jangan dikenep. Kalau dikenep itu nanti kalau kurang besar tidak bisa dibesarkan. Jadi belahnya kampuh pas bagian sini agak naik ke atas saja, sahabat-sahabat. Nah, ini kita jahit untuk pas bagian belahan.
Yang satunya kita jahit juga untuk belahannya. Nah, ini belahan sudah jadi. Sekarang saya akan menjahit kerahnya, sahabat-sahabat. Nah, di sini bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang merasa kesulitan untuk menjahit kerah, bisa disimak ya. Dan saya mohon jangan di-skip agar lebih paham cara menjahit pas bagian kerah ya. Nah, langkah pertama kita satukan terlebih dahulu pas bagian badan depan antara kanan dan kiri. Ini pas bagian bawah. Kita tarik ke atas. Nah, di sini pas bagian kerongkongan lingkar leher kita tandai, sahabat-sahabat. Kita tandai seperti ini. Karena nanti kanan dan kirinya kerah itu bisa menyatu ya. Nah, seperti ini. Dan sebelum kita pasang untuk kerahnya, teman-teman bisa dicek terlebih dahulu untuk kerah sama kerongkongan lingkar leher dari as tengah belakang seperti ini. Araba. Nah, di sini sudah pas banget sahabat-sahabat ya. Dan kita langsung menjahitnya dari sini, badan depan yang sebelah kanan. Ini kita kunci aja kurang lebih setengah senti, jangan terlalu lebar. Kita paskan batasnya. Kemudian langsung kita jahit dari badan depan yang sebelah kiri. Badan depan yang sebelah kiri. Nah, di sini kita paskan juga. Kita kunci, jangan lupa. Dan setiap berhenti usahakan jarum tertancap. Untuk menjahit kerah itu tidak bisa mengambil terlalu panjang, jadi sedikit demi sedikit. Pas bagian kerongkongan lingkar leher kita ratakan ya. Kampuh kita paskan. Nah, jarum tertancap kembali. Angkat sepatu kita ratakan kembali agar tidak melipat ya. Atas bagian badan. Dan usahakan as tengah itu sama. Nah, di sini kurang sedikit sahabat-sahabat ya. Untuk di sini masih kepanjangan kerah. Nah, ini teman-teman bisa ditambah kerongkongan ataupun bisa agak diturunkan sedikit cara menjahitnya lengan. Cara menjahit kerah maksud saya sahabat-sahabat. Agar nanti bisa pas. Untuk as tengah kerah sama badan itu harus menyatu ya, agar nanti bisa nyaman. Nah, ini kerah saya turunkan sedikit dari kerongkongan. Agar nanti bisa pas untuk pas bagian as tengahnya. Nah, di sini sudah pas banget sahabat-sahabat ya. Sudah pas banget untuk kerongkongan lingkar leher sama kerah. Dan nanti kalau teman-teman atau sahabat-sahabat semuanya punya keluhan apapun ya tentang jahitan, silahkan aja nanti teman-teman berkomentar dan insya Allah pasti saya respon ya. Pada intinya di sini saya ingin berbagi ilmu sahabat-sahabat ya, jangan sungkan-sungkan. Dan nanti kalau soal tentang penempatan kamera juga kalau kurang pas nanti juga bisa berkomentar, nanti saya rubah. Ini sudah saya usahakan semaksimal bagaimana biar enak ditonton sahabat-sahabat ya, agar biar lebih jelas juga.
Nah, ini kita jahit pas bagian sebelah sini. Kemudian pas bagian ujungnya sini kita kurangi kampuhnya. Ya, kurang lebih setengah senti aja, jangan terlalu lebar. Yang sini juga kita kurangi agar nanti pas kancing ataupun lubang itik itu tidak terlalu tebal. Dan untuk kampuh di sini teman-teman harus kenep-kenep seperti ini ya, agar nanti hasil kerahnya itu bisa rapi, halus, dan merata. Itu kuncinya menjahit kerah agar bisa halus, sahabat-sahabat. Nanti bisa langsung dibuktikan sendiri. Kalau dipotong-potong seperti ini kampuhnya, itu hasilnya bagaimana. Dan kalau tidak, itu juga hasilnya bagaimana. Ya. Nanti bisa buktikan sendiri. Nah, setelah kita potong-potong, kita kenip-kenip kampuh kerah. Kita jahit pas bagian ujungnya sini. Nah, ini caranya kita step balik ya. Kita step balik. Nah, di sini kita paskan. Nah, di sini kita potong kampuhnya semestinya aja, dan cara motongnya agak serong pas bagian bawah, agar nanti melipat kampuhnya itu lebih mudah dan bisa rapi ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lipat ke dalam. Nah, itu teman-teman tahu sendiri ya. Dan sekarang kita jahit pas bagian yang satunya sini. Kita potong agak serong. Kita rapikan pas bagian sebelah sini. Dan selanjutnya kita tindas, dan cara menindasnya kita awali dari badan depan yang sebelah kanan dari dalam. Kita tindas dari sini ya. Dan pas bagian sebelah sini kita kasih jarak kurang lebih 1 sepatu lebih sedikit. Ini kita tarik benang pancingannya. Nah, itu hasilnya bisa runcing. Dikasih jarak 1 sepatu lebih sedikit. Nah, ini jarum tertancap, kita putar. Nah, ini benangnya habis. Pas bagian sebelah sini, sahabat-sahabat ya. Ini kita bongkar aja sampai sini. Nanggung. Biar tidak sambungan ya. Usahakan kalau menjahit kerah jangan sampai nyambung. Ini pas bagian yang utama. Nah, ini batas sini aja. Nah, sekarang kita ganti terlebih dahulu pas bagian sepul. Lanjut kita jahit yang pas bagian sini tadi. Jarum tertancap kita putar. Kalau pas bagian sebelah sini, cara menindasnya kita paskan ya sampai ke tepi. Kita masukkan kampuhnya.
Kita tombol aja pakai obeng kecil biar tidak kelihatan, sambil kita tekan. Nah, ini sahabat-sahabat, dan kita tindes, usahakan pas bagian bawah nanti juga ikut ketindes. Caranya pas jahitan pertama itu kita paskan ya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri untuk hasilnya, cara menjahit baju batik bermotif. Nah, ini kita langsung, nah ini jangan diputus, pas bagian sebelah sini kita jahit caranya ya, di dalam sini agar nanti tidak kelihatan pas jahitan. Jahit yang sebelah sini. Nah, ini udah jadi sahabat-sahabat ya. Nah, sekarang kita cek untuk hasilnya. Benang pancingan bisa dilepas. Nah, ini tadi fungsinya agar kerah itu bisa runcing. Nah, ini hasilnya sahabat-sahabat ya. Nah, itu tidak saya tarik aja sudah halus dan merata. Apalagi kalau sudah disetrika ya, ini tidak saya tarik, tidak saya pegang ya. Ini hasilnya. Nah, ini kerahnya tidak kebalik, dan ini tinggal menjahit pas bagian bawah. Saya kira teman-teman atau sahabat-sahabat lebih paham. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah simak tayangan video ini. Mudah-mudahan jadi inspirasi atau sangat berguna sekali buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.